Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Pratiwi. Saya mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul konflik dan negosiasi. Nah, jadi apa sih konflik itu? Nah, jadi konflik ini adalah suatu proses yang dimulai apabila pihak ini tuh merasakan bahwa pihak lain ini telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif. Nah, jadi suatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Nah, lalu berbagai macam bentuk konflik yang dialami dalam organisasi. Nah, yang pertama ini ada ketidakcocokan tujuan. Nah, jadi ketidakcocokan tujuan ini tuh konflik ini tuh muncul ya karena anggota atau departemen ini tuh punya tujuan yang berbeda atau saling bertentangan. Lalu ada perbedaan interpretasi fakta. Nah, biasanya tuh orang melihat atau menafsirkan data, informasi atau situasi dengan cara yang berbeda sehingga menimbulkan konflik gitu ya. Terus yang ketiga ini ada ketidaksepakatan berdasarkan ekspektasi perilaku. Nah, jadi konflik ini tuh terjadi karena perbedaan harapan tentang bagaimana seorang itu seharusnya bertindak atau menjalankan perannya. Lalu di konflik ini tuh ada perkembangan pemikiran gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini adanya traditional view. Nah, jadi semua konflik yang berbahaya dan harus menyebabkan komunikasi yang buruk gitu. Kurangnya keterbukaan, kegagalan atau menanggapi kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua ini adanya human relation view. Nah, jadi maksudnya adalah konflik ini adalah hasil yang dialami dari tidak keterhindaran dalam kelompok manapun. Lalu yang ketiga ini adanya contemporary. Nah, yang maksud contemporary ini adalah meliputi konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Lalu ada konflik fungsional. Nah, jadi konflik fungsional ini adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Lalu selanjutnya ada locus konflik gitu ya teman-teman. Nah, jadi locus konflik ini tuh meliputi diadik konflik. Nah, jadi diadik konflik ini tuh adalah konflik yang terjadi antara dua orang. Nah, lalu ada konflik intragroup. Nah, jadi konflik intragroup ini dia konflik yang terjadi di dalam kelompok atau tim. Nah, terus yang terakhir ini ada konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok atau tim ini yang berbeda gitu ya, tiap masing kelompok-kelompoknya itu kan berbeda orang. Nah, lalu ada jenis-jenis kelompok. Nah, jadi jenis-jenis kelompok ini yang pertama ada teks konflik. Nah, jadi teks konflik ini adalah konflik atas konten dari tujuan pekerjaan. Lalu yang kedua ini ada relationship konflik. Nah, jadi konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Nah, yang ketiga ini ada proses konflik. Nah, jadi proses konflik ini tuh merupakan konflik terhadap bagaimana pekerjaan ini tuh dilakukan gitu ya teman-teman. Lalu di proses konflik ini dia bertahap-tahap gitu ya. Yang pertama itu ada tahap pertama. Yang pertama itu ada potensi pertentangan. Jadi potensi pertentangan itu dia meliputi komunikasi. Nah, jadi di konflik komunikasi ini tuh sering muncul ya karena kesulitan memahami makna atau pesan atau
miskomunikasi atau adanya gangguan yang bikin informasi ini jadi salah tangkap gitu. Nah, yang kedua ini adanya struktur. Nah, struktur ini dia meliputi ukuran atau spesialisasi. Ya, semakin besar, semakin banyak konfliknya. Lalu dia tuh ada kejelasan wilayah kerja, terus tugas yang jelas, aman, tidak jelas dari konflik tersebut. Lalu yang ketiga ini adanya personal variable. Nah, jadi personal variable ini tuh dia meliputi nilai pribadi yang berbeda. Jadi tiap orang kan punya prinsip yang berbeda-beda. Lalu ada kepribadian yang berbeda juga. Nah, jadi sifat yang kongres ini tuh memicu gerakan konfliknya. Lalu yang tahap 2 itu ada kognisi dan personalisasi gitu ya, maksudnya teman-teman, personalisasi. Nah, jadi di tahap 2 ini dia ada persepsi konflik. Nah, yang pertama ya, jadi persepsi konflik ini yaitu kesadaran oleh satu pihak atau lebih terhadap adanya kondisi yang menciptakan peluang muncul konfliknya. Lalu di tahap yang ketiga ini adanya maksud. Nah, jadi maksud dari keputusan untuk bertindak dengan cara yang tertentu. Lalu di tahap 4 ini ada perilaku. Perilaku ini dia merupakan proses interaksi yang dinamis. Lalu yang di tahap kelima ini adanya dampak. Nah, dampak ini dia ada fungsional outcomes. Nah, jadi dia konsekuensi yang positif. Nah, dia tuh meliputi peningkatan kelompok, peningkatan kualitas keputusan, peningkatan kreativitas dan inovasi. Terus adapun meningkatkan minat dan rasa ingin tahu. Nah, lanjut ke negosiasi, teman-teman. Nah, jadi negosiasi ini adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih ini bertukar barang atau jasa dan berusaha untuk menyepakati nilai tukar. Materi selanjutnya yaitu adanya perbedaan individu dalam negosiasi. Nah, jadi perbedaannya yang pertama itu meliputi ciri-ciri kepribadian. Nah, jadi ciri-ciri kepribadian itu meliputi sifat dasar yang membedakan seseorang seperti ekstrovert, introvert, stabil atau mudah cemas atau kayak semacam fleksibel gitu kan. Lalu yang kedua ini ada suasana hati. Nah, jadi perasaan sementara yang bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ini adanya budaya. Nah, jadi budaya ini adalah nilai norma dan kebiasaan yang membentuk cara seseorang ini tuh melihat dunia, perilaku, dan berinteraksi. Yang keempat, yang terakhir itu adanya perbedaan gender. Nah, jadi perbedaan gender ini adalah perbedaan cara berpikir, gaya komunikasi, dari perilaku dipengaruhi oleh peran sosial laki-laki dan perempuan. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.